Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian penyortir ya. Di sini untuk motor conveyor nyambung ke pin 0. Terus untuk kondisi kotak 5x5, 8x8 sama 10x10, 1, 2, 3, di pin 4, 5, 6. Masing-masing sensor terdapat sensor 5x5, 8x8 sama 10x10. Untuk di pin 7 terdapat sebuah push button. Yang pertama, untuk menjalankan rangkaian penyortir ini, push button ditekan. Pada saat push button ditekan, conveyor akan berjalan. Lalu kita bisa memilih 3 kotak yang tersedia ini. Contoh kotak 5x5. Ketika kotak di conveyor akan berjalan melalui conveyor. Sensor untuk 5x5 akan mendeteksi bahwa kotak tersebut, lalu motor pada rangkaian sensor 5x5 akan berjalan. Pada saat tersebut, motor conveyor sesaat akan berhenti sejenak. Setelah kotak tersebut sudah dipisahkan, maka conveyor akan kembali berjalan. Lalu bisa dipilih dengan kotak yang lain. Lalu kotak untuk 8x8, maka sensor 8x8 akan mendeteksi tersebut. Seperti halnya dengan kotak 5x5, conveyor akan berhenti sejenak. Sama halnya dengan dua sensor di atas, ketika kotak 10x10 masuk dan terdeteksi oleh sensor 10x10, maka conveyor akan berhenti sejenak dan motor pada sensor 10x10 akan bekerja memisahkan kotak 10x10. Selanjutnya akan dijelaskan program. Oke, saya akan menjelaskan program tentang conveyor. Pertama di sini pada file setup, di sini kita menggunakan 8 pin dari Arduino tersebut, yaitu dari pin 0 sampai 7. Pin 0 sebagai output, itu yang menggerakkan conveyor. Lalu pin 1, 2, 3 sampai 7 itu sebagai input. Dan khusus yang 7, pin 7 tersebut sebagai input push button untuk menonaktifkan atau menyalakan program tersebut. Lalu pada void loop terdapat logika if. Digital read tersebut membaca inputan dari pin 7, yaitu dari pin push button. Jika pin 7 keadaan low, maka pin 0 itu akan high atau menyala. Pin 0 tersebut akan menjalankan sebuah conveyor. Lalu dengan delay 1 detik, maka pin 0 akan low atau mati jika keadaan pin 1 itu high. Jika pin 1 high, maka sensor pada pin 4 itu menyala dengan delay 250 milisecond. Lalu pin tersebut akan mati. Nah, program tersebut akan di loop kembali jika sudah selesai. Program tersebut akan di loop ke atas ke pembacaan pada pin 7. Lalu jika pada pin 2 itu high, maka pin 5 akan menyala, yaitu sensor pada pembacaan box 8x8. Dan begitu pun dengan pembacaan pada sensor pin 3, yaitu sensor untuk membaca box 10x10. Program tersebut akan di loop terus menerus ke atas, yaitu pembacaan pada pin 7. Dan jika pin 7 itu high atau bernilai high, maka pin 0, pin 4, pin 5, dan pin 6 itu low. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan rangkaian jam. Yang pertama, untuk rangkaian jam ini terdapat 4 push button, yaitu down, up, set, dan date. Untuk jam yang udah disetting itu, nanti misal sudah menyeting jam 12 inginkan, maka jam 12 nanti alarm atau buzzer akan nyala bunyi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program jam. Pertama, kita menggunakan header LED control. Nah, fungsinya tuh buat memanggil library LED control, terus sama header button.h buat manggil library button. Terus di sini ada yang buat wiring display 7 segmennya itu D2 wire 12-nya itu ke DIN, 11-nya ke clock, 10-nya ke CS. Terus setup. Buat setup setting buttonnya itu dead pin 5 disambungin ke angka 5. Kalau DN pin itu deklarasi tombol decrease, terus up pin 3 itu deklarasi tombol increase-nya disambungin ke kabel 3. Terus define set pin 4 itu buat deklarasi tombol setup. Terus ada void setup clock itu nunjukin kalau setup clock itu bertipe void. Ada void display setup sama void display finish itu kalau nunjukin kalau dia itu tipenya void juga. Terus ada void setup buat nunjukin setupnya itu bertipe void sama nunjukin setup awal programnya. Terus ada pin mode LED second output sama pin mode bus output itu buat nunjukin kalau LED sama buzzernya itu sebagai output. Terus ada inisiasi dari IC 7219-nya AB shutdown no files itu buat ngehidupin IC-nya itu ngehidupin LCD-nya. Terus ada AB set intensity 0,12 itu buat ngatur kecerahan LCD-nya. Terus ada AP clear display itu buat kayak misalkan mau ganti display-nya nanti kayak bersihin dulu. Terus ada looping programnya, ada if target waktu kurang dari miss sama target waktu sama dengan miss plus 1000 itu kayak buat perbandingan waktunya. Misalkan lebih dari 1 detik maka bakalan bertambah jadi 2. Terus ada maka menitnya secondnya bakalan balik lagi ke 0, terus menitnya bakalan bertambah. Yang menit, kalau misalkan menitnya lebih dari 59, balik lagi ke 0, jamnya bertambah. Terus jamnya lebih dari 23 itu, terus berarti jamnya bakalan ke 0, angka 0 lagi, terus harinya bertambah. Terus misalkan harinya udah lebih dari 31, maka harinya bakalan balik lagi ke 1, terus bulannya bertambah. If mon lebih dari 12 mon sama dengan 1 years plus itu buat nunjukin kalau misalkan bulannya lebih dari 12, terus dia bakalan balik lagi ke 1, tahunnya bakalan bertambah. Terus ada set alarm 0 cent sama moving section. Nah itu buat ngeset alarmnya. Jadi itu if horse sama dengan 12 sama horse sama dengan 16 itu buat ngeset alarmnya di 12 sama 16. Kalau else di kita write bus sama koma low itu buat matiin alarmnya. If mills plus 100 gitu awal di kita word LED set high. Nah berarti ini kalau misalkan udah jam 12 sama jam 16 nanti LED-nya itu bakalan nyala sama ngebunyiin buzzernya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut di display 7 segmen. Ini kalau kurang jempolnya
kurang default segmen yaitu di detik 6, 7, 8 sama kecepatan 10 plus 6, 7, 8 16, 17, 26, 27 gitu. Dia akan menampilkan tanggal yaitu di pointer 7, 6 dia menampilkan digit tanggal, pointer 4, 3 menampilkan digit bulan, pointer 1, 0 dia menampilkan digit tahun. Nah, ketika kondisi selain 6, 7, 8 di detik 1, 2, 11, 12, 13 itu dia akan mengambilkan jam. Nah, di tampilannya itu di digit di pointer 4, 3 mengambilkan jam, di pointer 0, 1 mengambilkan menitnya. Nah, terus ini ada pemanggilan program setup blocknya. Nah, di setup blocknya kita memakai ada pembacaan kalau ada sesuatu yang ditekan, inputan yang masuk gitu. Nah, ini pergerakan pointernya. Nah, pointer awal itu setnya di 0 ketika nyalanya dia ke pointer 0. Nah, ketika pointernya ada di pointer 1, ketika ngeset ngatur jamnya di pointer 1 dia langsung ke pointer 3. Sama juga ketika di ngatur set tanggal, dia kalau pointernya di 1 dia langsung ke pointer 3. Terus kalau di set jam pointernya di 4 dia langsung ke pointer 8. Kalau di set waktu, set tanggal, kalau pointernya di 4 dia langsung ke 6. Terus kalau pointernya di 7 dia langsung ke 8. Nah, ketika pointer ini set jam sama set atau set tanggalnya di pointer 8, dia akan memanggil display finish. Nah, ketika mau ngatur jam sama tanggalnya lagi kan dia nambah ke 9. Nah, kalau pointernya di 9 dia akan memanggil display setup. Adapun display setup itu ini dia menampilkan setup di ini ya. Nah, ketika kalau display finish dia menampilkan finish, tampilan finish di 7 segmennya. Terus kita memakai pengkondisian test word, yaitu ketika ada masukan atau penekanan dari push buttonnya. Itu ketika set tombolnya ditekan, maka pointer jamnya akan bertambah 1, bergerak dari 0 ke 1, dari 1 ke 2 gitu. Tapi penambahan pointernya seperti udah dikondisikan di sini. Begitu juga sama pengaturan tanggalnya. Kalau ada get tombol ditekan, maka penambahan pointer dari set tanggalnya. Terus ada up tombol. Kalau up tombol ditekan, maka kasusnya dia akan increment, kondisinya akan increment. Nah, kalau down tombol ditekan, maka kondisinya akan decrement. Nah, ketika up tombol, untuk kondisi up tombol ditekan lama, dia syaratnya harus lebih dari 500 milisekund baru dapat memanggil repeat incrementnya. Jadi di awal repeat flag itu di set 500 milisekund, repeat increment 100 milisekund. Jadi konsepnya dia akan mengulang pengulangannya kalau tombolnya ditekan lebih dari 500 milisekund. Jadi ketika 500 milisekund tambah 1, terus 100 milisekund berikutnya dia nambah 1, 100 milisekund berikutnya nambah 1,
satu versi skornya nambah 1. Seperti itu juga pengurangannya.